Guys, baik lagi bersama Akbar CK. Ini maaf sekali Pak JK, kok bisa jadi seperti ini? Kok malah jadi gaduh seperti ini? Dari BBM, chaos, ijazah Pak Jokowi, nah terakhir juga perkara agama. Aduh, dilaporin kan Pak akhirnya, apa nggak bikin gaduh nih? Ya kan? Nah teman-teman, masih ingat yang keluar-keluar katanya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Lah ternyata sekarang masih menduga. Dan satu lagi nih, ya, si Tipa. Tipa mendadak bergetar suaranya ketika harus wajib lapor ke Polda Metro Jaya dan membandingkan dirinya dengan Pak Joko Widodo. Nggak sama dong Bu Tipa. Bu Tipa itu pencemaran nama baik. Sedangkan Pak Jokowi nggak hadir di persidangan itu karena kasusnya perdata. Syukur-syukur Bu Tipa nggak ditahan, cuma wajib lapor. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ada tiga pilihan kepada Prabowo. Pak Prabowo mau dimakzulkan oleh Gibran, oleh rakyat, atau mau memakzulkan menangkap Jokowi dan keluarganya. Artinya cuma bikin selembar kertas palsu itu aja kecil buat Jokowi gitu. Bunuh orang aja dia berani gitu loh. Mengenai ijazah Jokowi ini, saya betul-betul yakin ini dibuat di Pasar Pramuka. Betul-betul yakin dibuat di Pasar Pramuka. Terus karena di sini ada senior saya juga tahu lah sedikit banyaknya nih. Kalau saya mendapatkan informasi Jokowi kan masuk ke Jakarta ini kan pelengap-pelengok gitu, nggak tahu situasi politik di Jakarta gitu. Dia bawa yang namanya Eko Sulistyo, karena Eko Sulistyo itu lama juga bergaul dengan aktivis Jakarta. Nah inilah yang bekerja kalau menurut saya. Dia inilah yang saya rasa dia yang buat ijazah ini gitu loh. Pelaku intelektualnya itu ya saya menduga nih Praktikno yang bermain di UGM itu gitu loh. Kalau menurut saya Pak Prabowo ini jangan lama-lama dicopot nih Praktikno nih. Sebenarnya kan ini kasus gampang aja ini. Ini kalau polisi aja kasih lihat secara terbukanya nih jasa Jokowi ini kan artinya polisi namanya baik. Walaupun itu mungkin asli gitu loh. mungkin asli gitu loh. Gimana nih si Rustam? Diduga, saya rasa, mungkin asli jasa Pak Jokowi. Ini gimana nih si Rustam? Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2026 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dr. Tifa masih di sini stay di Polda Metro Jaya untuk melaksanakan kewajiban saya wajib lapor. Kali ini kedatangan saya itu sudah ke-21 kalinya. Saya setiap minggu hadir di Polda Metro Jaya untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab saya. Tetapi orang yang melaporkan saya sudah 6 kali. Dia harusnya datang ke persidangan, tetapi dia sama sekali tidak mau datang untuk menunjukkan ijazahnya. Sementara saya sebagai warga negara yang baik, saya menepati janji dan kewajiban saya untuk menjalankan wajib lapor yang saya nggak tahu mau sampai kapan ini. Saya disandera menjadi tahanan kota, saya dicekal untuk tidak bisa keluar negeri. Saya tidak tahu mau sampai kapan saya menjalankan ini. Nggak usah nangis, ya, nikmatin aja apa yang udah kalian perbuat selama ini. Insya Allah suatu ketika nanti saya akan punya keputusan terhadap apa yang saat ini sedang terjadi pada saya. Kedua adalah saat ini kasus pentersangkaan atau kriminalisasi yang terjadi pada saya itu sudah kadaluarsa, sudah expired. Karena seharusnya Polda Metro Jaya itu harus mengembalikan berkas saya ke kejaksaan lagi itu dalam waktu 14 hari. Sekarang sudah 2 bulan berlalu dan belum ada kejelasan tentang berkas saya tersebut. Dari sisi undang-undang, berkas saya itu sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa katanya. Udah nikmatin aja lah si Tipa ya, nggak usah pakai playing victim membandingkan kasus dia dengan Pak Joko Widodo yang katanya nggak pernah hadir di persidangan. Ya beda lah. Kasus ente kan pencemaran nama baik, sedangkan Pak Jokowi itu perdata. Gak ada kewajiban Pak Jokowi untuk hadir. Jadi sekarang nikmatin aja ya, nikmatin aja. Syukur masih untung nggak ditahan. Kalau ditahan gimana? Ayo. Oke pemirsa, ya jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret, ya Tifa. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya tertutup pengelolaan anggaran
buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar. Kalau 10.000 berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Itu loh. Kalau 5.000 berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya. Anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya. Kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya. Jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya. Adalah satu peneliti gadungan, Rosuryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi White Paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Ya. Nggak dewa mereka itu, penuh masalah juga. Itu loh. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia. Tidak bercermin pada dirinya. Nggak sadar narapidana kasus tupa. Parah kau. Peneliti gadungan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Tipa, nilep duit buku. Roy Suryo, peneliti gadungan. Waduh. Gimana nih ya? Risman juga menyinggung soal hubungan spesial. Wadah. Tapi teman-teman, nampaknya si Rismon udah nampak tambah glowing ya semenjak resign dari trio RRT. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan titik kuncinya tetap satu. Ya Prabowo harus turun. Nggak ada obatnya. Dan saya punya keyakinan sebelum 2029 dia akan turun kok. Entah turun karena gerakan-gerakan organik atau karena kesadaran sendiri. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Ketahuan siapa. Aduh, ternyata pendukung Ganjar ya, nggak terima masih kekalahan. Mau gulingkan Pak Prabowo Subianto. Barawi. Pintu utama di istana, West Wing-nya istana, yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor Teddy. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke. Ada pengamat keras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru. Oke. Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi
warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memori warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Nah, teman-teman, setelah video kita ini silahkan dikomentarkan di kolom komentar ya. Pesan saya, hati-hati berbicara, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kalau kita nggak paham, lebih baik diem aja daripada bikin gaduh. Akhirnya dilaporin tuh Pak Yusuf Kalla, ya kan? Indonesia Raya ini sudah mulai damai, udah mulai tenang, jangan lagi dibikin kegaduhan-kegaduhan, ya, provokasi yang memecah belah anak bangsa. Bahrawi ternyata pendukung Ganjar Mahfud, belum bisa move on dari kekalahan, ingin menggulingkan Pak Prabowo Subianto. Waduh. Nah, teman-teman ya, NKRI harga mati, jangan mau kita terprovokasi, dipecah belah ya. Sekali lagi, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barceka undur diri, jumpa lagi tadi next video.